Buku nikahnya cuma satu, gengs. Buku nikahnya kayak gini ya. Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Thanks banget buat yang selalu stay tune di Marhaban Riani YouTube channel. Minggu kemarin aku ngebahas tentang story pertama kali kenal dengan suami warga negara Turki ya, gengs. Nah, minggu ini aku bakal lanjutin story pengalaman gimana perjuangan aku bikin dokumen pernikahan dan syarat-syarat apa aja sih yang dibutuhkan untuk menikah dengan warga negara Turki. Tapi sebelumnya buat yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya, supaya aku lebih semangat bikin konten menarik lainnya. Well, gengs, tiap orang tuh punya alasan masing-masing ya mau memutuskan menikah di mana, dengan siapa, dan yang penting sah, ya kan? Daripada digantung terus kayak jemuran, kalau udah bener-bener yakin dan mantap, emang udah jodoh, insya Allah diberi kemudahan. Baiklah, gengs, jadi begini kelanjutannya. Jadi setelah suami aku ngajakin nikah, pada waktu itu aku udah balik ke Indonesia ya, baru dia nyatain mau serius sama aku. Dan ngajak nikah. Terus dia ngundang aku untuk datang lagi ke Turki yang untuk kedua kalinya ya. Semua akomodasi dia yang biayain. Jadi yang kedua kalinya ini aku harus pakai visa kunjungan ya. Jadi persiapan aku pertama-tama ya browsing-browsing internet untuk melihat syarat-syarat dokumen apa aja sih yang diperlukan. Dan aku menghubungi KBRI Ankara ya waktu itu by telepon untuk menanyakan kembali lebih jelasnya langkah-langkah apa aja sih yang mesti aku lakukan supaya kalau ada yang nggak dimengerti itu bisa tanya jawab lebih jelas. Jadi gengs, selain KBRI di Ankara, di Istanbul itu juga ada KJRI. Tapi waktu itu aku ngurusnya di KBRI Ankara sih. Visa Turki yang kedua ini aku nggak ngurus sendiri, gengs. Jadi ada temen di Jakarta, orang travel agent yang ngurusin ya. Biar aku nggak bolak-balik gitu maksudnya. Jadi aku bisa fokus ngurus dokumen pernikahan lainnya ya di kotaku ya. Aku nggak perlu datang ke kedutaan Turki juga waktu itu. Dan alhamdulillah visaku itu di-approve. Jadi aku cuma ngirim syarat-syarat untuk ke kedutaan Turki. Dan alasanku waktu itu ya untuk menikah. Jadi nggak mungkin kalau pakai visa yang 30 hari terlalu mepet. Soalnya kalau pakai visa on arrival yang 30 hari itu, kalau habis harus balik lagi ke Indonesia dulu. Itu KBRI sendiri yang bilang waktu itu. Karena proses pengurusan sampai nikah bisa aja memakan waktu ya. Karena setelah menikah itu, setelah kita dapat eyelash dan buku nikah, itu harus mengurus izin tinggal juga sekalian. Untuk persyaratan menikah dengan warga negara Turki pada waktu itu tahun 2018 ya, aku mengajukan dokumennya sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ngurus surat pengantar nikah dari RT, RW, dan kelurahan seperti form N1, N2, N3, N4, dan N5. Dan N5 ini form persetujuan wali ya, jadi ada tanda tangan wali pihak perempuan. Mohon maaf ya, ada sedikit ralat dari video aku yang sebelumnya. Jadi pertama kali datang ke Turki itu aku tahun 2017. Jadi nikahnya tahun 2018. Baik, kita lanjut ya. Yang kedua itu fotokopi KTP calon suami dan calon istri. Waktu itu aku juga lampirin kakak suami dan kakak aku juga. Kemudian foto ukuran biometrik untuk KBRI. Buku nikah itu 3x4 waktu itu. Dan ini yang keempat ya, menyiapkan biaya surat pengantar menikah dari KBRI sebesar 20 USD. Yang kelima itu surat keterangan sehat dari dokter di Turki. Jadi sebelum menikah dengan warga negara Turki itu wajib medical check up keseluruhan ya, guys. Aku waktu itu di rumah sakit terdekat di Izmir. Yang keenam, setelah mendapatkan surat pengantar menikah dari KBRI Ankara, segera surat tersebut nanti didaftarkan ke Kementerian Luar Negeri di Turki untuk dilegalisasi ke Kemenlu Turki. Jangan lupa bawa paspor asli beserta fotokopi paspor WNI ya. Jadi ngurus dokumen untuk nikah dan legalisir ke Kemenlu lumayan cepet ya waktu itu. Jadi sekali jalan dalam sehari itu kita ngurusnya ke KBRI sama sekalian ke Kemenlu. Setelah dapat surat legalisasi dari Kemenlu, cepet-cepet balik ke KBRI ya kitanya, karena khawatir kesiangan. Biasanya kalau udah jam makan siang itu kan off ya kantor. Terus kita masih nungguin petugas KBRI juga waktu itu masukin data kita. Kita tunggu di luar makan siang, balik lagi ke KBRI, dokumen udah komplit semua. Dan waktu itu aku juga sekalian ngisi surat keterangan lapor diri ya. Tugas satu selesai pada waktu itu, surat pengantar selesai, kita cabut dan cepet-cepet balik ke Izmir. Jadi gengs, ke Ankara kita tuh PP naik bus antar kota itu kira-kira 8-10 jaman ya kurang lebih. Berangkat dari Izmir itu dari Otogar itu terminal, malam jam 9. Sampai Ankara masih pagi banget, kira-kira jam 6-an. Karena ke KBRI kita nggak tahu rutenya ya kalau naik mobil pribadi. Jadi pas di terminal kita juga sempet nanya-nanya penduduk lokal, gengs. Ke konsulat itu naik jurusan apa busnya. Udah ketemu busnya, sampai pertengahan jalan kita naik taksi. Karena nggak mungkin naik bus, kita nggak bisa masuk-masuk ke dalamnya ya.
Kalau taksi kan bisa masuk gang dan pakai GPS, jadi lebih gampang nyarinya. Setelah dapat surat legalisasi dari Kementerian Luar Negeri Turki, baru surat-surat tersebut didaftarkan ke Mutluluk setempat. Mutluluk itu KUA ya, dan menikah secara resmi di Turki. Barulah setelah nikah resmi dapat buku nikah ya. Buku nikahnya cuma satu, gengs. Buku nikahnya kayak gini. Nih. Buku nikahnya aku yang bawa, karena kalau pulang ke Indonesia aku harus lapor ke KUA untuk bisa mendapatkan surat keterangan telah menikah ya. Dan surat keterangan sudah menikah ini sama fungsinya dengan buku nikah di Indonesia, karena aku nggak nikah di Indonesia jadi nggak dapat buku nikah. Terus ada lagi nih gengs, kalau sekarang aku lihat caranya tuh ada SKCK ya, tapi aku nggak tahu itu SKCK Polres bisa apa enggak ya, karena aku ada teman pakai SKCK Polres gitu loh. Tapi pengalaman aku dulu, udah capek-capek bikin SKCK sampai Polri. Polri itu kan di Jakarta ya. Sebelum ke Polri kan harus ada surat pengantar dari Polda. Nah, Polda di Surabaya. Nggak taunya nggak kepake, yaelah. Udah capek-capek ngurusnya, ternyata nggak kepake. Soalnya dulu tuh sempet ya telepon ke KBRI, petugasnya jawab kalau dirasa perlu bikin aja, daripada nanti memang dibutuhkan jadi repot kalau harus bolak-balik gitu. Dan ya udah aku bikin aja daripada ntar kalau misalkan dibutuhkan ternyata aku nggak ada di sana malah makin ribet gitu ya. Pas hariannya kita ke kantor KUA itu bawa saksi pihak laki-laki dan perempuan ya. Walinya wali hakim dan nikahnya itu singkat banget, nggak ada 3 menit. Cuma ditanya apa bersedia menikah dengan si A tanpa ada paksaan. Kalau diterjemahin tuh kurang lebihnya seperti itu. Terus aku cuma jawab evet gitu aja. Evet itu artinya iya. Ya udah cuma gitu aja, persyaratannya aja yang ribet. Kalau nikahnya kilat ya. Tapi sebelum nikah resmi ya gengs, aku dan suami udah nikah imam ya secara agama. Jadi manggil imam nikah datang ke rumah dan ada saksi kedua belah pihak ya waktu itu. Nikahnya kita nggak bikin pesta rame-rame karena suami aku tuh bukan penduduk asli Izmir, jadi nggak ada yang diundang teman-temannya, cuma keluarga dan tetangga deket aja. Nah, gengs, itu tadi pengalaman aku ngurus dokumen pernikahan dan menikah di Turki. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang saat ini lagi nyiapin dokumen buat nikah di Turki juga. Paling nggak kalian ada gambaran ya persiapannya itu apa aja buat nikah di Turki. Siapkan biaya, mental, fisik yang sehat buat persiapan ya. Terima kasih buat yang udah nonton vlog aku. Jangan lupa di like, jangan sungkan untuk bertanya, tulis komen di bawah, dan subscribe channel Marhaban Riani. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan update menarik tentang Turki di channel aku. Keep on watching. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.